4196. Tuan Istana, kamu memanggilku. Long Chen kaget. Tuan Istana masih dalam kondisi meditasi, tetapi dia sedang berbicara dengannya. Beri aku setetes darah naga, kata kepala istana. Oh, baiklah. Long Chen menjentikkan setetes darah emas dari jarinya, dan darah itu tiba-tiba melengkung di tengah jalan. Alih-alih menuju ke arah penguasa istana, ia malah terbang menuju salah satu karakter pada prasasti tulang yang dihadapinya. Hasilnya, karakter itu menjadi cerah. Setelah itu, aura penguasa istana berubah dan niat bertarung keluar dari dirinya. Tapi tiba-tiba, penguasa istana memuntahkan darah, mengejutkan Long Chen. Tuan istana, kamu baik-baik saja. Hahaha. Ketua istana tertawa, matanya menyala-nyala dengan niat bertarung yang menyerupai api yang berkobar. Dia tidak menanggapi dan terus bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan darah sekali lagi, tapi kemudian dia menyerapnya kembali. Setiap kali dia memuntahkan darah, wajahnya dipenuhi kegembiraan, seolah dia menikmati perasaan ini. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tidak bisa memahaminya. Apa yang sedang dilakukan Tuan Istana? Namun, karena dia tidak berbicara, dia tidak menanyakannya. Long Chen kemudian melanjutkan memahami karakter abadi lainnya. Tiba-tiba, dia melihat salah satu karakter pada prasasti tulang di depan kepala istana. Jumlahnya tidak banyak, dan karakternya digambar dengan kasar. Cakar naga. Saat dia melihat satu karakter tertentu, dua kata ini secara naluriah keluar dari bibirnya. Seolah-olah, saat mengamati karakter itu, dia tiba-tiba tersadar dan secara alami mengucapkan namanya. Selanjutnya, saat Long Chen membacanya, dia secara alami mengaitkan jari-jarinya ke dalam bentuk cakar naga. Mungkinkah prasasti tulang naga ini memiliki rekor teknik terbaik ras naga? Long Chen sangat senang dengan penemuan ini. Dia langsung meninggalkan karakter abadi lainnya dan fokus pada yang satu ini. Ketika pikiran Long Chen tenggelam ke dalam pukulan tertentu dari karakter ini, angin astral yang tiba-tiba tajam disertai dengan perasaan bahaya yang luar biasa melonjak di sekelilingnya. Saat berikutnya, armor sisik naga di dada Long Chen hancur, menyebabkan darah menyembur keluar. Dia terlempar ke belakang, menabrak dinding, dan bintang-bintang berputar dalam pandangannya karena dampak yang kuat. Long Chen terkejut dan kemudian menatap dadanya. Dia melihat dadanya seperti dicakar. Tanpa armor naga yang melindunginya, dia akan terkoyak oleh serangan mengerikan ini. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tercengang karena dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat dia memasuki dunia itu, sensasi bahaya yang hebat membuatnya secara naluriah pergi. Harus diketahui bahwa tubuh fisik Long Chen sangat kuat setelah dipandu melalui seni penempaan tubuh jiwa naga oleh ahli naga. Selanjutnya, dia berada dalam kondisi Dragon King Battle Armor. Bahkan item suci World King pun tidak akan mampu melukainya sedikit pun. Namun, pertahanan mengerikan itu terkoyak seperti kertas di depan serangan itu. Itu merupakan pukulan telak bagi Long Chen. Untungnya, Long Chen memiliki sejumlah besar energi kehidupan di ruang kekacauan utama untuk digunakan, dan luka-lukanya langsung sembuh. Adapun darah yang menyembur keluar dari dirinya, dia mengingatnya. Meskipun dia terluka, hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Mengumpulkan darah adalah sesuatu yang dia terinspirasi untuk dilakukan oleh penguasa istana. Melihat Tuan Istana dikelilingi oleh lapisan cahaya surgawi, sepertinya dia dikelilingi oleh penghalang darah segar. Darah yang dia keluarkan secara otomatis akan dikumpulkan, sehingga dia tidak mengalami kerugian. Long Chen mencoba memahami karakter abadi itu sekali lagi dan memasuki ruang aneh itu lagi. Kali ini, dia bersiap, dan saat dia masuk, dia memanggil sayap kunpengnya. Akibatnya, Long Chen sekali lagi membalas, dadanya mendapat cakaran ganas lainnya. Kali ini, dampaknya sangat parah hingga Long Chen hampir batuk darah. Di ruang aneh itu, ketika dia mencoba memanggil sayap kunpeng, dia terkejut karena dia tidak bisa. Terlebih lagi, dia hampir tidak melihat cakar muncul sebelum dia dipukul. Mungkin dilarang menggunakan kemampuan surgawi lain di ruang itu, pungkas Long Chen. Long Chen sekali lagi mencobanya. Kali ini, dia meningkatkan fokusnya ke puncak absolut dan melihat cakar itu dengan jelas. Boom! Long Chen mendengus. Cakarnya sendiri hampir hancur berkeping-keping oleh cakar naga ini. Namun, apa yang dilihatnya kali ini membuatnya tercengang, itu adalah cakar naga emas. Selain itu, auranya bergema di alam Immortal King, seperti miliknya. Dengan kata lain, ini adalah cakar Raja Naga. Namun, meski berada di alam yang sama, meski merupakan cakar naga yang sama, cakar naga Long Chen seperti cakar ayam di depannya. Saat itu, ruang di sampingnya bergetar. Dia meraung, dan tanpa ragu-ragu, mengirimkan tendangan. Ekor pendulum naga surgawi. Boom! Waktu Long Chen sangat tepat, dan dia mengirimkan tendangan kuat ke cakar naga yang muncul di sampingnya. Sebagai imbalannya, ia merasakan sakit yang membakar di kakinya, karena hampir hancur oleh cakar ini. Berdengung. Saat itu,
Long Chen merasakan sensasi kematian yang mengerikan menyelimuti dirinya. Dia langsung mundur dari tempat ini, merasakan sesuatu yang basah di dahinya. Itu adalah darahnya. Dalam sekejap, Long Chen mendapati dirinya berkeringat dingin. Kulit kepalanya telah terkoyak. Jika ada penundaan, kepalanya akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa kuat naga sejati, dia masih berada di alam Raja Naga. Jika wilayahnya sama, bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu? Long Chen memandangi telapak tangan dan kakinya yang berdarah. Dia tidak bisa mempercayainya. Sejak dia mengembangkan seni penempaan tubuh jiwa naga, tubuh fisiknya telah mencapai titik di mana dia bisa memandang rendah seluruh dunia. Bahkan ras binatang iblis yang sangat bangga dengan kekuatan fisiknya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, hari ini, Long Chen mendapat pukulan kejam. Di depan naga sejati, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Itu adalah naga sejati dari era kekacauan utama. Terlahir dari primal chaos, ia memiliki tubuh fisik yang bisa dikatakan sempurna. Ia tidak bisa dibandingkan dengan naga sejati di zaman sekarang, kata sang ahli naga tiba-tiba. Penjelasan ini membuat Long Chen merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun, zaman dan hukumnya berbeda. Bukan karena Long Chen tidak cukup menonjol, sebaliknya, dia telah melewatkan era keemasan itu. Namun, meskipun itu adalah naga sejati dari era kekacauan utama, kamu memiliki seni penempaan tubuh jiwa naga milikku yang unik. Kekuatanmu tidak kalah dengan itu. Alasan Anda kalah adalah karena Anda bodoh dan ceroboh. Tadinya kukira kamu pintar, tapi sekarang ternyata aku salah, kata ahli naga dengan kesal. Apa? Long Chen terkejut. Bagaimana dia bisa bodoh dan ceroboh? Pakar naga itu tetap diam, sedikit kekecewaan dan kemarahan muncul dari kehadirannya. Tampaknya itu menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Karena Long Chen tidak bisa memahaminya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mencoba lagi. Sekali lagi, dia memasuki dunia di dalam karakter abadi. 4197. Long Chen terus-menerus bertarung melawan cakar naga, mengakibatkan dia terkena luka berdarah yang menyakitkan. Tekadnya mendorongnya untuk terus maju dalam pertarungan tanpa henti. Dia telah berubah dari hanya menahan beberapa pukulan menjadi puluhan kali pertukaran. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghadapi kematian berkali-kali. Sepanjang cobaan ini, dia menari di atas pedang Dewa Kematian. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Satu slip dan kamu akan mati. Kenapa kamu belum memahaminya? Akhirnya, ahli naga tidak tahan lagi dan mengutuk Long Chen. Long Chen baru saja melalui pertarungan sengit dan sedang dalam masa penyembuhan. Awalnya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan besar dengan mampu bertahan selama ini. Apakah kamu tidak menyadari bahwa serangannya hanya terdiri dari cakar naga, bukan seluruh tubuh naga, tuntut sang ahli naga. Ya, Long Chen hanya bisa menebalkan wajahnya. Dan mengapa demikian, tanya ahli naga. Long Chen tercengang. Bagaimana dia bisa tahu? Yang dia tahu hanyalah ketika dia memasuki ruang ini, cakar naga itu akan menyerangnya secara acak. Dia hanya bisa menghadapinya secara pasif. Long Chen dengan membabi buta menebak, karena dia menyembunyikan tubuhnya. Bodoh. Pakar naga itu terdiam. Kamu benar-benar bodoh. Tubuhnya tidak ada di sana sebagai petunjuk. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada cakar naga, sehingga cakar ini tidak dapat dihentikan, merobek langit dan bumi, tidak meninggalkan celah. Jika ingin menyerang tubuhnya, Anda harus mengalahkan cakar ini terlebih dahulu. Ras manusia Anda sering mengatakan bahwa Anda harus terampil dalam menyerang dan bertahan. Tapi bagi ras naga kita, itu logika yang tidak masuk akal. Jika Anda cukup kuat, lawan hanya bisa bertahan. Bagaimana mereka punya kesempatan untuk menyerang Anda? Jika Anda membagi kekuatan, Anda akan mendapatkan serangan yang lemah dan pertahanan amatir. Bagaimana seseorang bisa mencapai sesuatu yang besar dengan distribusi sebesar itu? Mendengar kata-kata ahli naga, Long Chen langsung tercerahkan. Prinsip ini mirip dengan prinsip para kultivator pedang. Satu pukulan pedang mereka berisi seluruh hati dan jiwa mereka, karena mereka fokus sepenuhnya pada serangan. Jika lawannya dapat memblokir serangan mematikannya, maka itu membuktikan bahwa lawannya lebih kuat, dan Anda kalah. Bahkan jika kamu melancarkan serangan kedua, itu tidak akan mengubah apapun. Jika Anda lebih kuat dari lawan Anda, maka satu pukulan pedang Anda akan menentukan hidup dan mati. Mengapa repot-repot dengan pertahanan? Kemampuan surgawi ras naga juga menempuh jalur yang sama mendominasinya. Semua orang yang menempuh jalan ini harus sangat percaya diri. Dasar bodoh, aku bahkan sudah memperingatkanmu, dan kamu masih bertarung seperti orang idiot. Apakah menurut Anda mengulur waktu berarti Anda mengalami kemajuan? Anda sudah mengambil jalan yang salah. Semakin Anda berpikir untuk memblokir serangan berikutnya untuk menunda pertempuran, semakin membuktikan kurangnya kepercayaan diri Anda. Anda bahkan tidak memiliki tekad untuk mengalahkan lawan, yang menandakan bahwa Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang.
Tanpa keyakinan itu, mengapa repot-repot berkultivasi? Pakar naga menjadi semakin marah saat menjelaskannya, hanya sedikit berhenti mengutuk Long Chen. Senior, tolong beri saya petunjuk Anda. Long Chen dengan patuh mengakui kesalahannya. Long Chen juga memarahi dirinya sendiri. Kapan ini terjadi? Rasanya kepalanya menjadi lambat, tidak bisa melihat hal yang begitu jelas. Sepertinya dia benar-benar menjadi bodoh. Pakar naga akhirnya berhenti mengutuk ketika Long Chen mengakui kesalahannya. Itu juga berhenti berbicara dengannya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah membawa esensi, ki, dan rohnya ke kondisi puncaknya, dia sekali lagi memasuki ruang dalam karakter abadi. Cakar pembakaran naga awan. Long Chen mengeluarkan suara gemuruh, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, 108.000 sisik naga di tubuhnya menyala, rune mereka mengalir seperti gelombang kuat ke telapak tangannya. Kali ini, Long Chen tidak menahan diri. Dengan seluruh kekuatan naganya terkonsentrasi pada cakar ini, cakar itu menjadi cakar yang bisa menembus semua rintangan atau mati saat mencobanya. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang surga, cakar naga lawannya meledak, dan tangan Long Chen hancur menjadi bubur berdarah. Long Chen kemudian mundur dari ruang itu. Melihat tangannya, dia terkejut. Dia berhasil menghancurkan cakar naga yang menakutkan itu. Pakar naga berkata, tidak ada yang perlu dibanggakan. Sirkulasi energi Anda tidak tepat, sehingga kekuatan Anda tidak cukup terkonsentrasi. Lagi pula, kamu tidak bisa memusatkan kekuatan ini hanya dengan menekannya ke dalam cakar naga. Cakar nagamu pastilah yang memanggil seluruh kekuatanmu. Urutannya salah. Yang pertama adalah cakar naga, lalu muncul dukungan kekuatan naga. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai ranah menyerang sesuka Anda, kekuatan Anda mengalir dengan hati Anda. Dalam bentrokan antar ahli, 1000 hal bisa terjadi dalam sekejap. Orang lain tidak akan memberi Anda waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Oleh karena itu, kamu harus bisa melepaskan cakar naga pada saat yang kamu perlukan, membuat kekuatan seluruh tubuhmu mengalir sesuai keinginanmu. Segera setelah Anda menginginkannya, kekuatan Anda ada di sana. Ingat, bidik dan tembak, bukan tembak dan bidik. Jika Anda tidak dapat mencapai titik ini, Anda tidak akan menginjakkan kaki di ranah ahli. Saat ini, perhatian Anda teralihkan oleh terlalu banyak hal, sehingga kepala Anda kurang fokus. Perlu kalian ingat, apapun zamannya, kekuasaan selalu menjadi nomor satu. Fokus Anda harus pada kultivasi. Jadi, jangan buang waktu untuk hal-hal fana yang tidak nyata. Bahkan jika kamu berhasil melihatnya, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu tetap tidak ada artinya. Hal-hal fana yang tidak nyata. Mendengar ini, hati Long Chen bergetar. Dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh ahli naga itu. Namun, kata-kata ini juga membuatnya merasa khawatir. Tanpa disadari, persepsinya justru jatuh. Ia harus waspada dan lebih fokus pada kultivasi. Long Chen kemudian mengulurkan cakarnya. Namun, dia masih terbiasa menuangkan energinya ke lengannya. Dengan kata lain, dia masih mengerahkan kekuatannya sebelum melepaskan cakarnya. Menurut ahli naga, itu adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya langsung melepaskan cakarnya, dan kekuatannya secara alami akan mengikuti. Namun, ini bertentangan dengan kebiasaan Long Chen saat bertarung, jadi dia harus menghentikan kebiasaannya terlebih dahulu. Meski begitu, sekali suatu kebiasaan sudah terbentuk, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, Long Chen terus-menerus melepaskan cakarnya untuk menemukan perasaan itu. Pakar naga tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Long Chen terus berlatih. Untungnya, meskipun kebiasaan ini sudah tertanam kuat dalam dirinya, dia belum lama berlatih Cloud Dragon Immolation Claw, jadi dia masih bisa menghentikan kebiasaan ini dengan teknik ini. Mengubahnya masih sulit, tetapi setelah beberapa ribu upaya, Long Chen secara bertahap mulai memahami perasaan ini. Begitu Long Chen memahaminya, dia merasa jauh lebih percaya diri. Dengan setiap latihan berikutnya, serangan cakarnya mulai mengeluarkan hembusan siulan yang menusuk, secara bertahap berubah menjadi ledakan suara yang memekakkan telinga. Ledakan suara semakin intensif hingga menggetarkan telinganya, namun gemuruhnya akhirnya mereda. Suara ledakan yang memekakkan telinga dan desiran angin perlahan menghilang juga. Namun, pada saat itu, cakar Long Chen sudah meninggalkan air mata di kehampaan, tampak seolah-olah akan mencakar kehampaan tersebut. Sisik naganya kemudian mulai redup, semua kekuatannya secara alami mengalir ke cakarnya. Long Chen tersesat dalam kondisi ini. Rasanya cakar ini merangkum semua esensi teknik teladan dunia. Seolah-olah mempelajari satu gerakan ini sama dengan mengendalikan seluruh dunia. Apa yang Long Chen tidak ketahui adalah saat dia berulang kali mempraktikkan teknik ini, ahli naga yang telah mengutuk dengan marah bergumam pada dirinya sendiri. Pemahaman anak kecil ini sungguh menakutkan. Hanya satu petunjuk yang dia butuhkan. Aku bahkan tidak perlu mengajarinya ranah kedua seni penempaan tubuh jiwa naga. Hehe, konvensi Sage King kali ini akan menarik.
Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Semua bentuk kehidupan adalah potongan permainan, tetapi potongan permainan ini mungkin tidak mudah dikendalikan. 4198. Boom. Di dalam ruang karakter abadi, ledakan besar mengguncang langit saat Long Chen melepaskan cakarnya dengan cara yang tampak biasa saja. Cakar naga yang selalu menyelinap menyerangnya di ruang ini hancur, sementara Long Chen sama sekali tidak terluka. Setiap kali cakar naga muncul kembali, cakar Long Chen melawannya, menyebabkan kekosongan terkoyak berulang kali. Ruang ini sepertinya berada di ambang kehancuran. Long Chen meraung, darah naganya mendidih di dalam dirinya dengan kekuatan penuh. Perasaan ini memberi Long Chen perasaan riang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Long Chen hanya mampu melepaskan kekuatan naganya dengan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Dia seperti seseorang dengan kekayaan tak terbatas yang tidak tahu bagaimana cara membelanjakan uangnya. Tapi kemudian, dengan bimbingan ahli naga, Long Chen akhirnya belajar cara membelanjakan uangnya. Setiap serangan sekarang dilancarkan dengan kekuatan penuh. Sudah lama sekali sejak Long Chen terlibat dalam pertempuran tanpa beban. Cakar pembakaran naga awan. Dengan suara gemuruh, jari-jarinya berubah menjadi kait, dan cahaya keemasan berkobar di ujung jarinya seperti 5 bintang cemerlang. Boom! Saat berikutnya, dunia di sekitarnya lenyap, dan Long Chen sekali lagi muncul di istana. Dunia karakter abadi telah dicabik-cabik secara paksa olehnya. Hahaha, seperti inilah seharusnya cakar bakar naga awan. Lumayan, lumayan. Suara ahli naga terdengar di benak Long Chen. Kali ini penuh kegembiraan dan kebanggaan. Ini semua berkat petunjuk senior, kata Long Chen dengan hormat. Dia sangat berterima kasih kepada ahli ini. Tidak perlu ada omong kosong seperti itu di antara kita. Bocah baik, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Pakar naga itu tertawa, tidak lagi terdengar kecewa sedikit pun. Sebenarnya, pencapaian Long Chen telah melampaui ekspektasi awalnya. Bagaimanapun, Long Chen berasal dari ras manusia, jadi baginya mengendalikan kemampuan surgawi ras naga sama sulitnya dengan menantang surga. Kemarahan ahli naga sebelumnya sebenarnya adalah tindakan yang membuat Long Chen fokus pada kultivasi. Bagaimanapun, Long Chen memiliki banyak hal yang harus ditangani, dan fokusnya terseret ke segala arah. Jadi sekarang Long Chen telah mencapai penguasaan Cloud Dragon Immolation Claw, ia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berulang kali memuji Long Chen. Pujian ini juga membuat Long Chen merasa senang. Mendapatkan persetujuan dari seorang ahli seperti itu adalah suatu kehormatan besar. Namun, Long Chen tidak berani membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan ini terlalu lama. Lagi pula, dia tidak ingin dikutuk lagi. Dia segera melihat kembali ke prasasti tulang dan mencari beberapa warisan lain yang bisa dia pahami. Kamu tidak perlu mencarinya lagi. Tulang naga ini hanya memiliki satu teknik kuat dari ras naga sejati, sedangkan sisanya adalah kemampuan surgawi dari ras naga lainnya. Tidak ada artinya bagi Anda untuk mempelajarinya. Mereka bahkan mungkin menyesatkanmu, kata ahli naga sambil melihat pikirannya. Teknik ras naga lainnya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah penguasa istana. Anak kecil ini berasal dari ras naga barbar gelap. Garis keturunannya sangat murni, tapi yang paling luar biasa adalah jiwa naganya yang tak tergoyahkan, itu sekokoh batu besar. Dia bahkan menggunakan setetes darahmu untuk memanggil kekuatan naga sejati di ruang karakter abadi ini. Dia justru membuat lawannya lebih kuat dari dirinya sendiri, kata ahli naga itu menyetujui. Dia membuat lawannya lebih kuat dari dirinya. Long Chen kaget dan melihat punggung besar Tuan Istana. Rasa hormat yang mendalam muncul dalam dirinya. Benar saja, penguasa istana benar-benar menakutkan. Demi mendapatkan lawan yang lebih kuat, ia justru meminta setetes darah esensi Long Chen untuk memperkuat lawannya. Tidak mengherankan kalau dia terluka. Itu disengaja, karena dia menginginkan lawan yang lebih kuat dari dirinya. Kamu tidak perlu melihat karakter abadi lainnya. Ini semua takdir yang kamu miliki di tempat ini, teknik lainnya tidak berguna bagi Anda. Selanjutnya, Anda telah mencapai tingkat kedua seni penempaan tubuh jiwa naga. Setelah menguasai teknik ini, Anda telah meningkatkan penguasaan semua teknik pada level yang sama. Dengan kata lain, kamu bisa mempelajari teknik lain sekarang, tapi itu tidak akan membantumu, kata ahli naga. Senior, kalau begitu, bisakah kamu mengirimkan lebih banyak kemampuan surgawi kepadaku? Long Chen mau tidak mau bertanya. Pakar naga itu sangat misterius. Bahkan sekarang, Long Chen tidak tahu keberadaan macam apa itu. Jika dia bisa mendapatkan kemampuan surgawi, mungkin dia benar-benar tak tertandingi. Itu tidak bisa dilakukan, kata ahli naga tanpa daya. Kemampuan surgawi ras nagaku tidak memiliki catatan untuk kamu konsultasikan. Mereka sebagian besar dilanjutkan melalui garis keturunan dan jiwa. Fakta bahwa kamu bisa mempelajari seni penempaan tubuh jiwa naga sebagian besar berkat keberuntungan. Mengenai kemampuan surgawi saya yang lain, Anda hanya bisa memperolehnya dengan mempelajari skala terbalik saya.
Saya tidak punya cara untuk mengirimkannya secara langsung kepada Anda. Kemampuan surgawi ras naga selalu disalurkan melalui garis keturunan dan jiwa. Meskipun ada kemungkinan garis keturunan dan jiwa menurun seiring waktu, menyebabkan beberapa kemampuan surgawi hilang dari dunia, rune tetap berada dalam garis keturunan dan jiwa. Mereka tertidur untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka mungkin akan terbangun beberapa generasi kemudian. Kebangkitan seperti ini kemudian disebut regresi leluhur. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan surgawi ras naga memerlukan kekuatan tersembunyi itu untuk tertidur di dalam tubuh seseorang terlebih dahulu. Seperti halnya bertani, tidak akan ada panen tanpa pemupukan, penyiangan, dan penyiraman terlebih dahulu. Namun semua upaya tersebut tidak akan ada artinya jika Anda tidak memiliki lahan untuk memanen. Tanpa warisan garis keturunan, tidak ada lahan untuk bertani. Meskipun Long Chen telah berhasil menyerap darah esensi naga sejati, dia bukanlah bagian dari ras naga, juga bukan keturunan hibrida dari ras manusia dan ras naga. Oleh karena itu, baginya untuk mengembangkan kemampuan dewa ras naga sama sulitnya dengan naik ke surga. Keberhasilannya dalam mengembangkan seni penempaan tubuh jiwa naga sudah bisa dianggap sebagai keajaiban. Saat itu, ahli naga telah mencapai pencerahan dan ingin mewariskan teknik ciptaannya sendiri. Namun pada saat itu, ahli naga telah sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan kegagalan. Sebenarnya, kesuksesan Long Chen hampir tidak bisa dipercaya. Namun, mengingat seni penempaan tubuh jiwa naga adalah teknik yang diciptakan sendiri, mungkin inilah sebabnya Long Chen berhasil melatihnya. Pakar naga tidak bisa mengatakan apapun dengan pasti. Namun, selain seni penempaan tubuh jiwa naga, sisa kemampuan surgawinya disalurkan melalui garis keturunan dan jiwa. Jadi hanya ketika salah satu keturunannya mencapai alam yang diperlukan barulah mereka memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan ini. Mengajari mereka pada Long Chen adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, jika Long Chen ingin mempelajari lebih banyak teknik ras naga, dia harus memahaminya sendiri. Bahkan ahli naga pun tidak dapat membantunya. Mendengar ini, Long Chen kecewa. Andai saja dia berhasil mempelajari lebih dari 3 teknik dari skala terbalik Raja Naga. Kalau dipikir-pikir lagi, dia benar-benar kalah. Saat itu, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Saat berbalik, dia terkejut melihat Bai Sishi. Bai Sishi saat ini memiliki pancaran cahaya surgawi keemasan yang mengalir di sekelilingnya, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan teratai emas mekar di tanah. Teratai emas itu kuat dan menahannya dengan kokoh di tempatnya. Ketika dia muncul, dia hampir terlempar oleh tekanan Tuan Istana. Sishi, kamu datang. Long Chen senang dengan kedatangannya. Dia hendak berjalan ketika Istana Cakrawala Tinggi bergoyang. Tidak baik, waktunya hampir habis. 4199. Ekspresi Long Chen dan Bai Sishi berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Istana Cakrawala Tinggi hanya akan muncul dalam waktu terbatas, mereka tidak menyangka akan sesingkat ini. Bai Sishi baru saja memahami 2 karakter prasasti di lantai 2 dan sampai ke lantai 3, tapi itu sudah berakhir. Tiba-tiba, tekanan di lantai 3 lenyap, dan gemuruh seperti tsunami pun terhenti. Kamu masih punya waktu 6 jam. Jangan sia-siakan waktu ini, saran kepala istana. Dia kemudian bangkit dari tempatnya saat dia berhenti berkultivasi. Tuan Istana, Long Chen dan Bai Sishi hanya bisa menatapnya. Ketua Istana kemudian menepuk bahu Long Chen. Di dunia karakter abadi, aku menguji setetes darah esensi naga sejatimu. Masa depan Anda tidak terbatas, jadi jangan gagal untuk mewujudkannya. Setelah mengatakan itu, penguasa istana pergi, hanya menyisakan Long Chen dan Bai Sishi di lantai 3. Sishi, cepat, jangan buang waktu, kata Long Chen. Bai Sishi mengangguk dan langsung berjalan menuju prasasti tulang tengah. Saat dia mendekat, salah satu karakter abadinya langsung menyala. Tubuh Bai Sishi bergetar, dan tanpa penundaan, dia memasuki dunia dalam karakter abadi ini. Melihat Bai Sishi telah memasuki dunia karakter abadi begitu cepat, Long Chen tersenyum. Bakat dan kemampuan pemahaman Bai Sishi benar-benar mengejutkan. Meskipun dia tidak punya banyak waktu, dia yakin dia akan mendapat keuntungan besar. Dengan kepergian Tuan Istana, Long Chen memiliki kesempatan untuk memusatkan pandangannya pada prasasti tulang ketiga. Namun, ahli naga telah memberitahunya bahwa dia hanya memiliki takdir sebesar ini di sini, memahami secara paksa hal lain di sini tidak akan menguntungkannya. Oleh karena itu, meskipun dia agak enggan, dia memilih untuk mendengarkan nasihatnya. Lagi pula, beberapa hal akan datang kepada Anda bahkan jika Anda mencoba lari darinya, sementara beberapa hal tidak akan menjadi milik Anda tidak peduli seberapa keras Anda bekerja untuk itu. Memaksanya hanya akan membuatmu kesakitan. Jangan merasa terlalu berkonflik. Karakter abadi asli ini bukanlah karakter abadi yang utama, mereka bahkan tidak dihitung sebagai salinan, karena berasal dari sisa-sisa batu. Jika Anda berpikir Anda dapat mengungkap rahasia ras Jiuli dari prasasti ini, saya hanya akan memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin. Jangan repot-repot, kata ahli naga.
Mendengar itu, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa sedikit malu. Pakar naga itu benar-benar mengenalnya dengan baik. Jika ini masalahnya, maka tidak ada gunanya ragu-ragu di sini. Dia kemudian kembali ke lantai 2. Di sini, dia menemukan ribuan orang telah mencapai titik ini. Bai Xiaolei hadir, dan Long Chen senang melihat matanya telah sembuh. Bai Xiaolei duduk di depan salah satu prasasti tulang, dengan pancaran cahaya surgawi 3 warna memancar dari belakang kepalanya, disertai dengan 6 rune berbeda. Bersama-sama, mereka seperti mata reinkarnasi yang menghadap ke dunia. Tampaknya Ibu Bai Xiaolei telah menggunakan seni rahasia untuk membantunya pulih dengan cepat. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan ini. Sekarang, Ibu Bai Xiaolei ada di sampingnya, tetapi matanya tidak terpejam saat bermeditasi. Dia diam-diam menatap putranya, matanya penuh kebanggaan dan cinta. Dia saat ini membantunya mendapatkan warisan ini. Sepertinya dia mendapat banyak kesempatan kali ini. Xia Chen, Guo Ran, Qin Feng, Qiyu, Mu Qingyun, Luo Bing, dan Luo Ning semuanya hadir di lantai 2. Satu-satunya yang tidak ada di sini hanyalah Zhong Ling dan Zhong Xiu. Long Chen melakukan ikhtisar. Secara umum, para murid Istana Dewa Pertempuran jelas mengungguli para murid Akademi Cakrawala Tinggi. Terlebih lagi, aura yang mereka pancarkan saat mempelajari karakter abadi mereka jauh melebihi aura murid Akademi. Setelah berjalan melewati lantai 2, Long Chen memeriksa lantai pertama. Di sana, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya meledak kegirangan. Di lantai pertama, puluhan ribu murid sedang bermeditasi. Tapi yang membuat Long Chen bersemangat adalah kenyataan bahwa dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Para prajurit Dragon Blood telah datang. Ketika Istana Cakrawala Tinggi pertama kali membuka gerbangnya, Long Chen telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Sekte Sungai Berbintang. Dalam pesan tersebut, dia menginstruksikan mereka untuk mengirimkan semua prajurit Dragon Blood yang telah tiba. Melihat saudara-saudaranya duduk bermeditasi di sekelilingnya, Long Chen merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Banyak dari saudara-saudara ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihatnya di 3000 dunia. Long Chen melakukan penghitungan cepat. Ada lebih dari 2000 prajurit Dragon Blood di sini, dan setiap wajah yang dikenalnya mewakili seseorang yang namanya dia tahu. Mereka adalah saudara-saudaranya yang telah membantai jalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Namun, mereka semua sedang memahami peluang mereka sendiri, jadi dia tidak bisa mengganggu mereka. Setelah itu, Long Chen langsung meninggalkan Istana Cakrawala Tinggi dan melihat lautan manusia di luar istana. Orang-orang ini masih berusaha melewati penghalang itu. Meski mengetahui bahwa Istana Cakrawala Tinggi akan segera lenyap, mereka menolak menyerah. Inilah kekejaman dalam kultivasi, kekuasaan adalah segalanya. Terkadang, peluang ada di depan Anda, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa menyaksikan peluang itu menjauh dari Anda. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Lebih sering daripada tidak, Anda harus bekerja seolah-olah hidup Anda dipertaruhkan untuk mendapatkan kekuasaan hanya agar ketika kesempatan itu tiba, Anda dapat dengan kuat meraihnya dengan segenap kekuatan Anda. Itulah satu-satunya cara untuk mengubah nasib Anda. Istana Cakrawala Tinggi akan lenyap dalam 6 jam. Namun, Long Chen telah pergi lebih dulu karena saran ahli naga. Berdasarkan apa yang dikatakannya, Cloud Dragon Immolation Claw yang dia keluarkan di ruang karakter abadi sebenarnya adalah semacam kekuatan antara ilusi dan kenyataan. Oleh karena itu, pasti akan ada perbedaan jika dia mencoba melepaskannya di dunia nyata, karena hukum di dunia luar berbeda. Itulah sebabnya ketika semua orang sibuk bermeditasi, Long Chen mengambil kesempatan untuk mengkonsolidasikan teknik ini dengan sempurna. Lagi pula, akan merepotkan jika dia berusaha keras untuk menguasai teknik ini tetapi tidak bisa melepaskannya ketika saatnya tiba. Long Chen berangkat sendiri, tapi saat dia sedang mencari tempat untuk berlatih, monster yang tak terhitung jumlahnya juga berjalan keluar dari wilayah mereka sendiri. Semua faksi kuno ini memiliki fondasinya masing-masing, seperti Istana Cakrawala Tinggi, dan mereka juga memiliki tempat penyimpanan Dao dalam karakter abadi untuk menjaga warisan berharga mereka. Inilah sebabnya mengapa semua faksi besar akan datang begitu heboh ketika konvensi Raja Sage terjadi. Dari era kekacauan hingga sekarang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit dan jatuh, mengakibatkan hilangnya banyak warisan. Konvensi Sage King mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk membangkitkan salah satu warisan yang hilang. Bagaimanapun juga, kekuatan suci konvensi Raja Sage dilindungi oleh kekuatan Tao Surgawi. Warisan-warisan ini akan tetap dipertahankan selama ahli warisnya masih ada. Kecuali semua ahli waris warisan ini hilang, maka warisan itu akan tetap ada di sini, di tanah suci mereka. Dengan kata lain, selama prefektur Sage King masih ada, bahkan kekuatan yang telah jatuh pun akan memiliki peluang untuk muncul kembali. Saat hitungan mundur terus berjalan, semakin banyak monster muncul dari tanah suci ini. Mereka mengangkat kepala dan meraung, menyatakan perang melawan semua penantang.
Saat mereka keluar, aura menakutkan muncul satu demi satu, seolah-olah mereka sedang menunjukkan kekuatan surgawi mereka, serta membuktikan tekad mereka untuk menjadi Raja Sage. Setelah 6 jam berlalu, prefektur Sage King yang luas bergetar. Di pusat prefektur Sage King, lautan raksasa terbelah, memperlihatkan panggung bela diri besar yang perlahan naik. Menyusul munculnya panggung bela diri, primal Keoski yang luas memancar ke seluruh penjuru, membenamkan dunia ini dalam pancaran cahaya surgawi. Setiap makhluk hidup di prefektur Sage King sangat bersemangat. Konvensi Sage King akhirnya dimulai. 4200. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, panggung bela diri yang sangat besar muncul dari bumi. Pendakiannya menghasilkan kekuatan yang luar biasa, menekan dan mendistorsi seluruh prefektur, yang pada akhirnya membentuk sebuah cincin yang mengelilingi panggung perang. Panggung bela diri sangat besar, hampir menyamai ukuran prefektur Sage King yang asli. Sementara itu, wilayah luar prefektur telah menjadi platform pengamatan melingkar. Ketika ki kekacauan utama menyembur keluar, kabut abadi menutupi seluruh prefektur. Dengan setiap tarikan napas, orang-orang di sekitar merasakan rasa relaksasi dan peremajaan yang mendalam pada tubuh mereka. Legenda mengatakan bahwa setiap kali konvensi Raja Sage muncul, hal itu akan membawa perubahan baru bagi dunia. Setiap Raja Sage akan menerima konsentrasi keberuntungan karma dari 10.000 dao, menjadi raja seluruh dunia, seru seseorang dengan penuh semangat. Bisa menyaksikan peristiwa seperti itu sudah merupakan berkah yang luar biasa, jadi semua orang sangat bersemangat. Berbagai jenius surgawi juga menjadi gelisah. Sedangkan generasi senior hanya bisa menyaksikan dan menghela nafas karena mereka dilahirkan terlalu dini. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konvensi Sage King ini. Sebaliknya, murid muda yang tak terhitung jumlahnya menatap panggung bela diri, darah mereka mendidih. Panggung bela diri ini milik mereka. Para murid Akademi Cakrawala Tinggi dengan cepat berkumpul di tepi panggung bela diri. Di alun-alun, penguasa istana berdiri dengan tenang, memandangi panggung bela diri dengan tenang. Di belakang kepala istana, Bai Zantang dan wakil kepala istana lainnya berkumpul, dan jauh di belakang mereka berdiri Ibu Bai Sishi, Ibu Bai Xiaole, dan sekelompok ahli yang mengenakan jubah istana dewa pertempuran. Ratusan ribu murid berkumpul di alun-alun. Tapi ketika Bai Sishi, Bai Xiaole, dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka tidak melihat Long Chen. Apa yang sedang dilakukan bosmu? Kenapa dia tidak ada di sini? Tuntut Bai Sishi. Kami juga tidak tahu. Guo Ran dan Xia Chen juga panik. Meskipun mereka tahu bahwa aktivasi panggung bela diri akan memakan waktu, tidak melihat bos mereka saat ini membuat mereka khawatir. Para prajurit Dragon Blood juga merasa cemas. Banyak dari mereka belum pernah melihat Long Chen sejak benua langit bela diri, jadi mereka ingin bertemu dengannya lebih dari siapapun. Dan di mana King Xuan? Tanya Bai Sishi. Aku tidak tahu. Guo Ran merasa lebih canggung sekarang. Dugaannya adalah bos mereka pergi menjemput Yu King Xuan, tapi dia tidak berani mengatakannya pada Bai Sishi. Ketika kami meninggalkan Sekte Sungai Berbintang, kakak King Xuan masih mengasingkan diri. Kami tidak tahu detail pastinya, kata seorang prajurit Dragon Blood. Meskipun Long Chen telah menyuruh mereka semua untuk pergi ke Akademi Cakrawala Tinggi, karena Yu King Xuan berada dalam kondisi kritis dalam pengasingannya, mereka tidak berani mengganggunya. Oh, kakak King Xuan, kamu di sini. Guo Ran tiba-tiba memanggil, dan semua orang mengikuti pandangannya untuk melihat Yu King Xuan berjubah putih berjalan mendekat. Melihat Yu King Xuan, Bai Sishi sedikit menegang dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Adik junior Bai Sishi memberi salam pada kakak King Xuan. Saat menerobos hambatan dalam pil Dao, Yu King Xuan tidak menyadari kejadian yang sedang terjadi. Jadi, ketika dia keluar, dia terkejut saat mengetahui bahwa Long Chen dan yang lainnya telah pergi. Sayangnya, ketika dia meninggalkan Sekte Sungai Berbintang, Istana Cakrawala Tinggi juga telah menghilang. Yu King Xuan buru-buru membalas salamnya. Kakak Sishi terlalu sopan. Sejak pertemuan kita di 3000 dunia, aku merindukanmu. Sekarang setelah kita bertemu lagi, aku bisa melihat kakak perempuan itu bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Pantas saja Long Chen selalu memikirkanmu. Bai Sishi sedikit tersipu. Mengenai kilau ini, Yu King Xuan sepertinya mengacu pada bagaimana Long Chen menemaninya. Namun, tanggapan ini memang membuat Bai Sishi senang. Mengenai perasaan ini, Bai Sishi sangat murni dan tidak berpengalaman, jadi dia mempercayai apapun yang dikatakan Yu King Xuan. Di depan, Bai Zantang dan istrinya hanya bisa diam-diam melirik ke belakang. Melihat wajah Bai Sishi yang memerah, Bai Zantang langsung bergumam. Dia biasanya sangat kuat, tapi di saat kritis ini, dia menjadi takut. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Sejak kapan putriku tercinta menyebut dirinya junior? Bai Zantang dapat melihat bahwa Bai Sishi bukanlah tandingan lawannya. Wajahnya benar-benar merah setelah satu kali pertukaran, menyebabkan Bai Zantang merasa sangat tertekan. Dan apa yang salah dengan itu? Wajah ibu Bai Sishi langsung berubah dingin, dan dia dengan kejam mencubit pinggang Bai Zantang.
Alhasil, tubuh Bai Zantang langsung tegak, rasa sakit membuatnya mengatupkan giginya. Kata-katanya ini tidak hanya menyinggung ibu Bai Sishi tetapi juga istrinya yang lain. Pasalnya, di antara keduanya tidak ada senior atau junior. Hanya karena ibu Bai Sishi 2 tahun lebih tua dari ibu Bai Xiaolei maka ibu Bai Xiaolei memanggilnya kakak perempuan. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa istri pertama dan siapa istri kedua. Namun, Bai Zantang pasti memiliki keinginan mati. Melihat putrinya sendiri menyebut dirinya junior membuatnya kesal. Jika dia hanya menggumamkannya pada dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah, tapi mengatakannya dengan lantang di depan istri-istrinya hanya sekedar memintanya. Bai Zantang juga menyadari bahwa dia telah salah bicara. Melihat tatapan marah mereka, dia buru-buru mengakui kekalahan, memberi isyarat kepada mereka untuk tenang saat semua orang melihat. Gangguan ini telah menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Bahkan penguasa istana tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya. Namun, penguasa istana tidak berkata apa-apa dan hanya berbalik. Tidak apa-apa, teruskan. Kami tidak melihat apapun. Wakil kepala istana lainnya tersenyum sedikit dan juga berbalik. Yang lain kemudian berbalik dengan ekspresi aneh juga, bertingkah seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Bai Zantang merasa dikhianati. Orang-orang ini biasanya adalah saudara laki-lakinya yang hidup dan mati, tetapi pada saat ini, tidak ada yang membantu membelanya. Biar kujelaskan, Sishi adalah putriku tercinta, dan dia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Jangan menimbulkan masalah, atau aku tidak akan memaafkanmu, Ibu Bai Sishi memperingatkan. Bai Zantang segera mengangguk seperti ayam yang mematuk jagung, dan baru kemudian istrinya melepaskannya. Jauh di belakang mereka, Bai Sishi sekarang berpegangan tangan dan mengobrol dengan Yu Qingxuan sambil tersenyum. Melihat senyuman itu, ibunya menghela nafas lega. Mengingat betapa sombong dan menyendirinya Bai Sishi pada umumnya, dia sebenarnya tidak memiliki satupun teman baik di sisinya. Hanya ibu Bai Sishi yang memahami kesepian yang disembunyikan putrinya di balik penampilan luarnya yang keras. Oleh karena itu, meskipun dia tidak yakin tentang masa depan, pada saat ini, dia puas melihat putrinya tersenyum dengan tulus. Kakak Sishi, di mana Long Chen? Akhirnya Yu Qingxuan bertanya. Sebenarnya, Yu Qingxuan ingin menanyakan pertanyaan ini sejak kedatangannya, tapi dia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu tiba-tiba, tidak ingin menyinggung perasaan Bai Sishi. Karena itu, dia dengan sabar menunggu hingga saat ini untuk bertanya. Bai Sishi terkejut dan menjawab, bukankah seharusnya Long Chen bersamamu? Saat itu, panggung bela diri bergetar, dan tangga raksasa muncul di tepinya, yang terletak cukup dekat dengan sisi Akademi Cakrawala Tinggi. Begitu tangga itu muncul, banyak murid berkumpul ke arah mereka.